Shalom warga kerajaan, kalau ada perkataan strong man, di dalam Alkitab, what is in your mind? Banyak kita berkata, pasti Samson. Ya, Samson itu sun-like, Simpson, sun-like, seperti matahari. Bayangkan, dia itu telah ditetapkan untuk menghancurkan musuh Israel, yaitu bangsa Filistin pada saat itu. Dia berasal dari suku Dan artinya judge. Dan dia jadi hakim di Israel. Tapi saudaraku, apa badannya besar? Tidak. Kalau badannya itu seperti Adi Rai misalnya ya. Atau seperti Arnold Schwarzenegger. Orang tidak tanya dari mana kekuatannya. Dia biasa aja. Tapi ketika roh Tuhan turun atasnya, kekuatannya luar biasa. Sayang 1000 sayang. Kenapa? Orang Israel menyebutnya the weak strong man. Orang kuat yang lemah. Why? Dia memang bisa membunuh 1000 orang tentara Filistin. Cuma dengan apa? Rahang keledai. Sebetulnya saudaraku, ini ironis sekali. Simpson itu seperti keledai yang tidak bisa mengekang hawa nafsunya. Dan dia dilarang untuk menyentuh mayat. Ketika pertama kali dia mengambil madu daripada mayat singa yang dia robek seperti anak kambing. Itu awalnya saudaraku. Dan kemudian dia menikahi perempuan Filistin. Saya kira jarang dibicarakan katanya demi toleransi, tidak. Ya, pernikahan harus seiman. Itu harga mati saudara. Ya, jangan kalah dengan tetangga kita. Salah satu pengkhotbah mereka berkata, Bu, ibu, kalau cari menantu ibu, tanya Bu, Yosef atau Yusuf, David atau Daud. Itu mereka. Kenapa kita kalah saudaraku? Kita melihat kehidupan dari Simpson. Mulai dengan apa? Sedikit madu. Ya, sedikit melanggar firman Tuhan. Dan pesta Filistin itu ya minum-minuman keras. Nggak usah banyak-banyak. Sedikit aja, satu kali aja. Kita tahu satu kali akan berlanjut berkali-kali saudara. Bagaimana akhir hidupnya? Dia digunduli, artinya saudaraku itu kan salah satu syarat covenant dengan Tuhan. Dibutakan matanya dan dipanggil ke kuil Dagon. Untuk apa? Untuk melawak di depan mereka. Bisa bayangkan, Nabi disuruh stand up comedy. Karena itu saya katakan pada anak-anak rohani saya, humor boleh, joke jangan. Apalagi dirty joke, jangan saudaraku. Dari mulut kita cuma keluar berkat dan sesuatu yang baik. Simpson saudara dipilih, tetapi dalam hidupnya dia tidak melakukan apa-apa. Dia cuma memuaskan hawa nafsunya. Dia bisa membongkar pintu gerbang. Pintu gerbang zaman dulu itu kan dikelilingi oleh parit yang besar. Itu sekaligus jadi jembatan. Jadi dia ngangkat jembatan kayu saudara. Yang ada lapis besinya. Tetapi dia jatuh dengan pelacur. Makin lama makin rendah. Makin lama makin rendah. Dan di tombstone ataupun batu nisan akan tertulis begini. Bukan Simpson, hakim Israel yang menjadi berkat. Tapi di situ akan ada tulisannya. Unchanged, tidak berubah. Ya, unrestrained, tidak bisa menguasai diri. Saudara, perkataan lemah lembut itu bukan lemah gemulai ya. Lemah lembut itu power in control. Minta Tuhan anugerah supaya punya penguasaan diri. Tidak berakhir jadi pelawak seperti Simpson. God bless you all. Amin. Shalom. Shalom bagi jemaat yang ada di tempat ini. Dan bagi yang ada di rumah shalom. Kita bertemu kembali dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Kita percaya Tuhan yang di rumah, jemaat yang di rumah, Tuhan yang di sini sama. Jadi sama-sama mendapat porsi, dilimpahkan berkat oleh Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Sebelum kita mulai ibadah, kita akan berdoa. Dan saya minta Ibu Keti untuk berdoa kita dalam doa pembukaan. Haleluya. Terima kasih Bapak, ucap syukur untuk kasih-Mu ya Bapak. Untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu kemarin ya Bapak. Ya, kalau Yesus. kami pada pagi hari ini kami akan memulai ibadah ini ya Bapak. Kami menyerahkan seluruh ibadah ini di dalam tangan-Mu. Kiranya kami semua akan Kau curahkan berkat Roh Kudus ya Bapak yang datang dari surga. Sehingga apa yang kami
pujikan, apa yang kami dengar, Ya. firman yang kami dengar Amen. dapat menjadi rema untuk kehidupan kami ke depan. Amen. Terima kasih Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, mari naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Akhir bulan Agustus, tentu sudah banyak sekali pertolongan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kita sebulan ini. Banyak hal-hal yang sudah Tuhan lakukan, karena Tuhan begitu baik, anugerahnya besar dalam kehidupan kita. Mari ekspresikan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita dengan pujian dari hati. Haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama katakan, Tuhan Engkau baik, Engkau luar biasa. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Jemaat boleh angkat tangan, boleh berdiri, ekspresikan kasih Tuhan kita kepada Tuhan pagi hari ini. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa Tuhan, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari boleh angkat tangan kita, katakan kepada Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami tinggikan, kami agungkan Engkau Tuhan. Sama-sama katakan, sungguh besar setiamu, oh, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa Tuhan, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian. Yes Lord, kami bersuka cita di dalam Engkau Tuhan. Oh kami tinggikan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh
melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan, haleluya, Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh, haleluya. Mari sembah Dia. Ucapkanlah syukur kepada Tuhan. We worship you, Lord. We worship you, Lord. Hanya Engkaulah yang layak disembah. Hanya Engkaulah yang ditinggikan. We worship you, Lord. Thank you, Jesus. Engkau baik, Tuhan. Biar segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakan-Mu. Yes. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan. Mari jemaat, saya undang kita bertepuk tangan kepada Tuhan. Segala pujian bagimu, Amin. segenap nafas muliakan-Mu. Haleluya. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan. Segala pujian, Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakan. haleluya. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan. Ya, mari jemaat sekalian katakan. Segala pujian bagimu, Haleluya. segenap nafas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan. Segala pujian, Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan. kuduslah Tuhan, Kuduslah Tuhan. kuduslah Tuhan, Kuduslah Tuhan. nama-Mu. Haleluya. Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Sorak-sorak bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hati kami penuh dengan pujian. Hati kami penuh dengan sorak-sorai. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, coba lambaikan tangan. Kita iakan, kita amenkan bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Yes. Jemaat yang di rumah, sama-sama katakan ya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, silakan duduk kembali. Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Pagi hari ini kita datang kepada Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun kita kadang jauh dan tidak mau mendengarkan suara Tuhan, tapi Allah kita selalu menolong kita. Dalam keadaan apapun, Tuhan kita setia. Haleluya, Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih. Yes Lord. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini menjadi doa bagi kita semua. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Mari kita sama-sama angkat tangan, kita katakan Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Kita bangkit berdiri, kita katakan Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi
Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Haleluya, Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Naikkan ucapan syukur-Mu bahwasannya Tuhan kita baik sekarang dan selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Raba-raba syekaraya, raba-raba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Oh Yesus, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Bapa buat pagi yang indah ini Tuhan. Dalam kami setiap merasakan kuasa-Mu bekerja pada pagi hari ini Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu menjamah kami Bapa. Biarlah firman kebenaran-Mu Tuhan membungkus kami Tuhan, memerdekakan kami Bapa, memberikan kami kemenangan lepas kemenangan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, Kau urapi hamba-Mu Tuhan, urapi kami, pendengaran kami, pikiran kami, hati kami. Biarlah semua tertuju kepada Engkau Tuhan, sehingga kami pulang kami tidak menjadi sia-sia Tuhan, tetapi kami berhasil di dalam segala pekerjaan kami. Kami beruntung Tuhan di dalam setiap langkah kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Saudara sekalian. Saya mau tes dulu apakah suara saya kedengaran atau masuk atau belum. Shalom untuk seluruh jemaat Rock Batam yang bisa hadir on-site maupun yang masih online.
Siang hari ini sama-sama kita bersyukur dan terima kasih juga untuk tim Presiden Worship. Di lagu terakhir sangat menguatkan kita semua gitu ya, Allah kita Allah setia. Maka itu kalau sampai hari ini kita masih ada sampai hari ini, bahkan mungkin beberapa rekan-rekan yang kita tahu melewati namanya Corona Academy masih boleh bertahan sampai hari itu karena Allah selalu setia menolong hidup kita. Amin. Amin. Nah, siang hari ini kita belajar sama-sama tentang kedewasaan, mature, dewasa. Sebuah kata yang sering bahkan selalu dan selalu kita dengar dalam kehidupan kita. Bahkan mungkin ada orang yang selalu mengulang dan mengulang tentang kedewasaan itu. Ada suatu waktu di mana manusia dia bertumbuh, dia semakin tua, tapi mungkin dia belum dewasa. Banyak orang yang kita temui secara umur dia mungkin lebih tua, tapi secara kedewasaannya mungkin belum matang. Mungkin masih kanak-kanak. Bahkan saya temui ada anak-anak muda yang sepantaran saya, bahkan mungkin umurnya di bawah saya, tetapi orangnya lebih dewasa dalam setiap keputusan yang dia ambil, dalam perkataannya dia jauh lebih dewasa. Maka saya selalu belajar untuk tidak pernah pandang enteng dengan siapapun. Bahkan saya pandang sebelah mata, oh karena kamu masih muda, oh kamu belum punya pengalaman dalam hidup. Enggak, tetapi kita belajar sesuatu siang hari ini. Nah, di dalam kerohanian pun juga sama dalam Tuhan. Kita tidak bisa menilai orang itu lebih dewasa ketika apa? Ketika dia baru pertama kali dibaptis, dia baru lahir baru. Dan aku juga kita melihat dia, dia sudah sering ke gereja, dia sudah puluhan tahun dan lain-lain. Banyak perbandingan demi perbandingan sehingga kita mengatakan, dia lebih dewasa, dia belum. Nah, siang hari ini kita belajar bersama tentang dewasa rohani. Bagaimana kita dikatakan layak secara dewasa rohani, kita belajar ada banyak hal. Yang pertama, saudara sekalian, mari kita buka sama-sama di dalam Filipi pasal 1, ayat yang pertama. Ya, saya ulangi ya, Filipi pasal 1, ayat yang pertama. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, saya bacakan untuk jemaat Tuhan, dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi dengan para penilik jemaat dan diaken. Jadi yang pertama, seseorang yang dewasa dan bertumbuh secara rohani adalah apa? Orang yang rendah hati, Bapak Saudara sekalian. Kenapa saya katakan demikian rendah hati? Kalau kita membaca kembali firman Allah di Filipi, maka kita bisa melihat bagaimana orang yang bertumbuh secara rohani oleh kehidupan Paulus. Ayat yang pertama dimulai dengan perkataan apa? Hamba Kristus. Bapak Ibu saudara sekalian, kita perlu tahu pada masa itu istilah hamba belum sekeren sekarang. Orang sekarang katakan hamba Tuhan, pendeta, pastor dan lain-lain. Ada sebuah kebanggaan pada saat itu. Hamba itu tidak sebagus sekarang. Pada saat itu hamba dikatakan apa? Seperti budak. Jadi Paulus menyebut diri seperti apa? Budaknya Kristus. Nah, di sini dia mau melayani Tuhan dengan taat meskipun tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Jadi untuk taat tidak ada tawar-menawar, Bapak Ibu saudara sekalian. Sebenarnya bisa saja Paulus mungkin menyebutnya diri sebagai pendiri jemaat Filipi. Dia yang memiliki, kalau kita baca di Kisah Para Rasul pasal 16, dicatat pelayanan di Filipi adalah Paulus yang memulainya. Jadi bisa saja dia menggunakan pride-nya, menggunakan egonya. Tetapi Paulus mengajarkan kepada kita orang yang dewasa rohani, orang yang rendah hati. Dia tidak mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri, Bapak Ibu saudara sekalian. Dengan rendah hati, Paulus mengatakan bahwa dia adalah hamba. Maka saya sampaikan bahwa ini adalah ciri-ciri seseorang yang bertumbuh dan dewasa di dalam Tuhan. Kenapa? Karena tidak membanggakan dirinya, melainkan Tuhan. Kita bisa berkaca dengan manusia zaman sekarang. Bagaimana selalu membanggakan dirinya, semua tentang saya. Kalau nggak ada saya, maka tidak bisa ini. Kalau tanpa saya, tidak akan terjadi ini dan itu. Kalau kita mau bandingkan, sekedar kita bandingkan kita dengan Paulus, mungkin kita nggak ada apa-apanya, Bapak Saudara sekalian. Tapi kita bisa betapa rendah hatinya seorang Paulus dikatakan di firman Tuhan ini. Dan yang kedua apa? Dia mensejajarkan dirinya dengan Timotius. Bapak Ibu Saudara sekalian, tahukah siapa itu Timotius? Timotius adalah juru tulis dari Paulus. Paulus jauh lebih pintar. Paulus berpengalaman lebih tua dan lebih senior daripada Timotius. Bahkan dalam pelayanan pun dia lebih baik Paulus. Tetapi yang dikatakan di sini, Paulus mensejajarkan dirinya dengan Timotius. Mungkin secara kerohanian, mungkin manusia mata melihat ini, Timotius nggak ada apa-apanya dibanding Paulus. Tetapi apa? Paulus mensejajarkan, di ayat tersebut dikatakan bahwa, tadi kita yang pertama katakan ya, dari Paulus dan Timotius. Dia mensejajarkan dirinya dengan Timotius. Dia tidak membanggakan dirinya, saya lebih tinggi, kamu lebih rendah. Dia tidak mengatakan demikian, Bapak Saudara sekalian.
Nah, di sini kita belajar bahwa orang yang rendah hati, dia dewasa secara rohani. Banyak dari kita mungkin pernah melakukan kesalahan, atau kita melihat, kita menyaksikan dalam hidup ini, ada orang-orang yang membanggakan dirinya, selalu merasa dirinya paling benar, selalu membanding-bandingkan, kamu lebih rendah dibanding saya lebih tinggi, ini semua karena saya. Kita belajar siang hari ini, kalau kita dewasa secara rohani, maka kita adalah orang rendah hati. Orang yang rendah hati buat saya tidak akan dipermalukan. Saya selalu belajar sampai hari ini, sampai detik ini saya selalu belajar, semua yang saya capai sampai detik ini itu semua karena Tuhan. Bukan karena kuat dan hebat saya. Siapakah saya ini? Saya bukan siapa-siapa dibanding orang lain, bukan yang lebih hebat. Tapi saya bilang, Tuhan, kalau Anthony boleh melayani sampai hari ini, kalau Anthony masih diberi kesempatan untuk melayani, menjadi berkat, memberkati banyak orang, itu semua karena Tuhan. Bukan karena saya. Semua yang Tuhan sudah beri, semua yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup Anthony sampai hari ini, itu semua karena Tuhan. Dan saya selalu katakan dengan orang-orang yang pernah berjalan pelayanan dengan saya selalu ajarkan kepada mereka bahwa kita harus rendah hati, nggak boleh sombong. Bahkan ketika sekarang saya sudah menikah pun, saya selalu kita sharing dengan istri, saya selalu katakan, yuk tetap rendah hati, jangan pernah kita menjadi orang yang sombong, dan terus jadi yang terbaik bagi orang lain maupun bagi Tuhan. Di sini dikatakan bahwa Paulus sangat rendah hati, dan saya catat dia menghargai serta menghormati rekan kerjanya. Kalau kita melihat ke belakang di tahun 2000 ke atas sampai 2021, saya melihat sudah mulai hilang rasa hormat terhadap sesama, terhadap orang lebih tua. Zaman-zaman saat ini kita melihat banyak orang tidak mementingkan lagi apa tuh respect and honor. Buat mereka ya sekedar biasa saja. Tapi Paulus tidak, dia sangat menghormati rekan sekerjanya. Ini mungkin menjadi PR buat kita juga, para jemaat Tuhan, para pelayan Tuhan, rekan-rekan sekerja Allah. Masih bisa kita menghormati secara status ya, mungkin di gereja, dia sebagai leader kita, di komsel, mungkin rekan sekerja kita di pekerjaan, di gereja, masih bisa kita menghormati dia. Even mungkin umurnya lebih muda dibanding kita. Masih bisa kita respect dengan orang-orang yang Tuhan sudah percayakan untuk membimbing kita semakin hari semakin lebih baik. Jadi orang yang bertumbuh dan dewasa dalam Tuhan yang pertama adalah rendah hati. Nah yang kedua, saudara sekalian, orang Kristen yang bertumbuh dan dewasa dalam Tuhan adalah apa? Dia mengasihi sesamanya. Filipi pasal 1 ayat 7-8 berkata, saya bukakan ya ayatnya saudara sekalian. Filipi pasal 1 ayat 7-8. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian kamu semua. Akan kamu semua, sebab kamu ada dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan, maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Ayat 8 berkata, sebab Allah adalah saksiku, betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Memanglah sudah sepatutnya, dikatakan pertama tadi begini ya. Kita perlu tahu bahwa begini, orang yang bertumbuh dan dewasa dia mengasihi sesamanya, saudara sekalian. Paulus menulis surat ini, saya baca kisah ini, dia menulis surat ini ketika Paulus sedang berada dalam penjara. At least dalam kondisi yang mungkin bukan kondisi happy, sedang kesusahan, sedang di dalam penjara, sedang dalam tekanan. Mungkin saat-saat ini kita sedang ada di dalam kondisi yang dimana kita sedang kesusahan, kita sedang tidak bisa memikirkan hal-hal yang happy, tapi kita belajar dari Paulus, saudara sekalian. Dia tetap memikirkan dan mengasihi orang lain. Wow, buat saya ini PR banget buat saya pribadi, Bapak saudara sekalian. Bagaimana dalam kondisi apapun, kita tetap memikirkan orang lain, tetap mau mengasihi orang lain, bahkan mungkin kondisi kita pun susah. Orang bisa mengasihi orang lain ketika kondisinya senang. Tapi ketika kondisi kita susah, seperti Paulus dalam penjara, masih bisakah kita memikirkan dan mengasihi orang lain? Nah, Bapak saudara sekalian, kalau kita masih mau dilayani saja, mungkin kita masih anak kecil. Kita belum dewasa secara rohani. Coba kita introspeksi diri kita siang hari ini. Apakah kita cenderung memikirkan diri sendiri aja? Recording in progress. Ketika kita dalam kesulitan, dalam kesusahan. Nah, kalau kita berbicara tentang orang dewasa dalam Tuhan, buat saya musuh terbesar orang dewasa dalam Tuhan hanya satu, saudara sekalian, yaitu apa? Egois, selfish, selalu memikirkan diri sendiri, tidak pernah melihat akan orang lain, tidak mau belajar dari orang lain, tidak mau
melihat apa sih yang orang itu bisa berikan buat kita. Kita bisa belajar lewat banyak hal ya, Bapak Ibu sekalian ya. Lewat ujian, keadaan, bahkan mungkin keadaan demi keadaan seakan-akan membuat kita lebih dewasa. Tapi banyak orang tidak mau belajar dari hal itu. Kenapa? Dia selfish. Dia egois selama kita masih menutup diri kita dengan ego kita yang tinggi, dengan pride, kesombongan. Kita tidak akan pernah bisa mencapai titik di mana kita dewasa rohani. Kalau kita masih membanggakan pengalaman-pengalaman kita yang dulu saya itu kalau pelayanan begini, dulu kalau saya ke Kristen itu begini, selalu menyombongkan diri sendiri, kita tidak akan pernah bisa bertumbuh. Hidup kita hanya stuck sampai di situ. Saya selalu menekankan dalam diri saya pribadi. Saya orangnya, saya dulu baru saya mau saya lakukan dalam hidup saya dulu. Saya benar-benar mentraining diri saya sendiri untuk tidak menjadi orang yang sombong. Untuk mentraining diri sendiri, oke, saya harus belajar dari ini. Saya baca kisah para rasul, saya belajar. Saya baca kisahnya Paulus, saya belajar. Saya coba pelajari semua dan saya lihat, wow Tuhan, kalau saya hidup bersama Tuhan, apalah arti kebanggaan dunia ini? Kalau kita terus melekat bersama Tuhan, pujian semua manusia tidak ada artinya. Karena saya tahu betul, buat apa semua orang memuji, buat apa semua orang senang, tetapi kalau Tuhan tidak disenangkan. Semua kembali kepada Tuhan. Maka dari itu, ada satu pujian mengatakan, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Itu benar, Bapak-Saudara sekalian. Menyenangkan Tuhan, itu poin utama. Kita nggak akan pernah bisa merasa puas kalau kita menyenangkan manusia. Saya ingin menyenangkan si A, si B, si C. Kita berusaha menyenangkan semua orang. Tidak akan pernah kita bisa, Bapak-Saudara sekalian. Maka dari itu, kita belajar siang hari ini sama-sama. Orang Kristen yang dewasa secara rohani adalah dia yang mau mengasihi orang lain, melebihi dirinya sendiri. Kita belajar, memang tidak mudah, Bapak-Saudara sekalian, untuk kita mengasihi orang. Mungkin di saat-saat seperti ini, bahkan mungkin di kondisi sekarang, untuk yang kita mengasihi diri sendiri pun susah. Kita dalam pekerjaan sedang susah, di dalam kehidupan keluarga sedang susah, mungkin dalam banyak hal kita sedang susah. Tapi Tuhan mengajarkan dalam firman Tuhan, tetap mengasihi siapapun. Tetap kita jadi berkat bagi siapapun. Amin. Nah yang ketiga, Bapak-Ibu Saudara sekalian, salah satu ciri juga orang yang bertumbuh secara rohani dan dewasa, nah ini, mau berdoa syafaat bagi orang lain. Wow, keren sekali. Filipi pasal 1 ayat 3 sampai yang ke-6 ya. Ayat yang ketiga sampai ke-6 saya bacakan. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuan dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Tuhan Yesus yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Kita lompat ayat 9 sampai yang ke-11. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Paulus mencatat tentang berdoa syafaat di jemaat Filipi, Bapak-Saudara sekalian. Doa syafaat adalah doa untuk orang lain. Pertanyaan simpel, masih adakah waktu kita berdoa untuk orang lain? Masih mau kita mendoakan untuk orang lain, entah itu keluarga kita, orang tua, saudara, bahkan rekan sekerja kita, di tempat pelayanan mungkin sedang ada kesusahan, masih mau kita berdoa bagi mereka? Atau kita hanya berdoa untuk diri sendiri, saya, dan saya? Saya sudah katakan tadi, Bapak-Saudara sekalian, lawan terbesar dari orang dewasa rohani apa? Selfish. Menganggap dirinya lebih hebat, egois. Hati-hati. Sebagai seorang Kristen, kita nggak bisa egois. Yang hanya berdoa untuk diri sendiri. Tidak bisa. Kita harus berdoa bagi orang lain. Selama kita masih berdoa bagi diri sendiri, kita masih anak kecil. Saya ada beberapa ponakan, dan kebetulan waktu sekarang posisi lagi di Manado, ada satu ponakannya dari super istri saya, dia masih umur setahun lebih. Dan saya, anak kecil beda dengan orang dewasa. Anak kecil pokoknya apa yang dia mau harus turutin. Dia nggak peduli itu apapun yang terjadi, pokoknya harus turutin. Sama halnya dengan kekristenan. Kalau kekristenan kita masih anak-anak, kita belum dewasa rohani, kita bisa saja kita kepahitan, tersinggung, tidak mau lagi beribadah, kita keluar dari gereja, kita tidak melayani Tuhan, bahkan lebih ekstrem, kita tidak mau lagi percaya dengan Tuhan, kita pindah dan lain-lain. Karena apa? Kita merasa semua tentang saya. Kalau saya tidak dipuaskan, saya tidak akan melayani Tuhan. Hati-hati, Saudara sekalian.
jebakan demi jebakan iblis buat saat ini itu sangat tipis, seakan-akan kita tidak dijebak oleh iblis. Maka dari itu siang hari ini, yuk kita mulai belajar berdoa bagi orang lain. Sisihkan waktu mungkin ketika kita tidur, saya sama istri selalu mempraktekkan ketika kita mau tidur, kita doa sama-sama. Kita selalu berdoa untuk orang tua kita. Bersyukur kepada Tuhan. Selalu doakan orang lain. Jangan hanya mendoakan diri sendiri tentang saya, dan saya. Tuhan tahu isi hatimu. Kita tidak bisa berbohong kepada Tuhan. Amin. Nah, Paulus itu kalau saya baca, saya perhatikan dia jarang berdoa untuk dirinya sendiri. Dia selalu berdoa untuk orang lain. Dia selalu berdoa untuk orang lain. Dan dia lebih banyak berdoa untuk jemaatnya. Dan dia pernah meminta orang lain untuk berdoa bagi dirinya, saudara sekalian. Nah, 3 poin ini 3 poin singkat dan simpel saja kita pelajari siang hari ini. Kalau kita dewasa dalam Tuhan, kita rendah hati. Dan yang kedua, setelah kita rendah hati, kita mengasihi sesama. Kita care to each other. Dan yang ketiga, kita mau berdoa bagi orang lain. Di Surabaya pada waktu saya masih lagi di sana, saya katakan sharing is caring. Waktu kamu mau sharing sama orang lain, kita mau cerita, kita mendengarkan cerita orang lain, artinya apa? Kita care dengan mereka. Buat saya itu menjadi PR orang Kristen saat ini. Saya katakan bahwa di saat-saat seperti inilah saatnya kasih Kristus itu benar-benar nyata dalam hidup kita, dan orang bisa lihat. Jangan sampai di saat seperti ini malah kita membuat seakan-akan kasih Kristus tidak kelihatan, kita malah tertutup, kita tidak mau jadi berkat bagi orang, kita tidak bisa mengasihi orang. Malah di saat seperti ini, ketika corona, ketika kondisi tidak menang, tidak pasti dalam ekonomi, dalam banyak hal, yuk saatnya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita maju, tunjukkan ini loh, saya berbeda dengan yang lain. Anak-anak Tuhan di saat seperti ini, kita masih bisa bersyukur, masih mau mengasihi orang, masih mau berdoa bagi orang. Buat saya hal yang luar biasa. Kalau kita mau jadi orang yang dewasa di dalam Tuhan, itu sebuah pilihan yang harus kita ambil. Maka itu saya mencatat bahwa begini, kedewasaan adalah sebuah keputusan. Kedewasaan adalah sebuah keputusan. Karena kita mengambil keputusan untuk di masa depan. Jadi keputusan yang kita ambil saat ini itu menentukan masa depan kita. So kalau kita mengambil keputusan itu dewasa, maka di masa depan kehidupan kita akan bisa mengambil keputusan secara baik, menjalani hidup secara baik. Dan saya percaya orang yang dewasa di dalam Tuhan, hidupnya selalu bergantung dan melekat kepada Tuhan. Itu tanda orang yang dewasa. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengencourage kita semua yang kita hadir online maupun kita onsite, bersyukur sama Tuhan. Kalau kita masih ada sampai hari ini, tapi tidak cukup sampai di situ. Yuk kita upgrade diri kita mature bersama Tuhan, kita dewasa bersama Tuhan. Saya percaya Tuhan juga pasti ingin anak-anaknya bertumbuh. Saya kalau ketika saya melihat ada anak kecil, saya pasti mendoakan anak kecil ini bisa bertumbuh, tidak stuck hanya di situ. Sama halnya dengan kerohanian kita, yuk secara rohani kita bertumbuh semakin hari, semakin lebih dewasa bersama Tuhan. Dalam dunia pelayanan kita semakin bertumbuh dan dewasa. Mungkin ada beberapa teman-teman yang baru dibaptis, jangan berhenti sampai, oke, saya sudah dibaptis, selesai hidup saya, oke, saya gini-gini saja. Tidak. Yuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Atau mungkin sudah pelayanan bertahun-tahun, dan jujur mungkin kita jenuh dengan dunia pelayanan. Apakah saya pernah? Saya pernah. Saya pernah saksikan ini di Surabaya beberapa tahun lalu. Saya pernah titik di mana saya jenuh dengan dunia pelayanan. Tapi apakah saya mundur dan menyalahkan Tuhan? Tidak. Artinya apa? Saya mesti introspeksi diri saya. Apa yang salah dengan saya? Selama pelayanan kita mencari pujian orang lain. Selama kita hidup di dunia ini dan kita bilang, saya mau jadi berkat bagi orang. Tapi tujuannya apa? Supaya saya yang disorot. Dengar baik, itu hanya memuaskan keinginan daging. Hidup di dunia ini, tujuan kita menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita menyenangkan hati Tuhan, jadi selama kita menyenangkan hati Tuhan, seharusnya dan sudah pasti kita menyenangkan sesama. Jangan dibalik. Kalau kita menyenangkan sesama, hati-hati ya saudara sekalian. Kalau fokus kita menyenangkan sesama tanpa kita melihat Tuhan, yang terjadi apa? Kesombongan terjadi. Kita tidak akan bisa menjadi orang yang dewasa secara rohani. Karena orang yang dewasa rohani dia tidak egois. Orang yang dewasa rohani dia tidak sombong. Dia memiliki kerendahan hati. Dia humble. Dan dia tidak membeda-bedakan siapapun rekan sekerja. Dia tetap, oke, kita sama. Di mata Tuhan kita sama. Tidak ada bedanya. Kita belajar dari kisah Paulus. Siapakah Timotius itu? Tapi Paulus mau mensejajarkan dirinya dia dengan Timotius. Mungkin dalam pekerjaan kita melihat siapa sih orang ini? Jangan pernah pandang sebelah mata siapapun. Karena apa? Karena Tuhan Yesus tidak pernah pandang sebelah mata terhadap kita. Tuhan begitu sayangnya sama kita.
Tuhan begitu care-nya sama kita, begitu cintanya Tuhan sama kita sampai dia mau mati buat kita. So, jangan kita pernah melakukan hal yang Tuhan seakan. Buat saya gini, saya nggak pernah melakukan hal yang Tuhan itu benci banget, saya nggak mau. Karena apa? Tuhan cinta banget sama saya dan saudara sekalian. So, kita balas cintanya Tuhan. Kita nggak usah kita berkata bahwa Tuhan, aku mau balas dengan apa, dengan itu, dengan ini. Cukup hidup menyenangkan hati Tuhan. Kalau hidupmu fokusnya kepada Tuhan, benar-benar senternya Tuhan, maka kita bisa berikan yang terbaik buat Tuhan. So pasti kita berikan juga yang terbaik buat sesama. Dalam pekerjaan, di dalam keluarga, dalam gereja, pelayanan, semua. Kita pasti give the best. Anak-anak yang pernah saya didik, mereka tahu, saya selalu katakan begini, do the best, be the best, and give the best. Waktu kamu lakukan yang terbaik, do the best, aku jadi yang terbaik. Yang ketiga, kamu beri yang terbaik. Selesai. Hidup ini kita tidak tahu sampai kapan. Saya jujur siang hari ini ketika gembala kita waktu saat itu Pak Rudi meninggal, jujur itu mengubah banyak persepsi hidup saya. Saya benar-benar seperti Tuhan tegur banyak sekali dalam hidup ini. Saya benar-benar ketika saya datang ke acara pemakaman, waktu penghiburan dan lain-lain, saya bilang, aduh Tuhan, saya belajar banyak. Sampai hari ini saya belajar banyak. Dan saya bilang, Tuhan, kalau saya masih hidup sampai hari ini, come on, saya mau menyenangkan Tuhan. Saya mau menyenangkan Tuhan dan tujuan saya hanya untuk Tuhan. Dan kalau saya menyenangkan Tuhan, saya bisa menyenangkan orang lain. Dan saya bisa jadi berkat. Dan saya belajar, Tuhan, saya mau lebih dewasa lagi bersamamu. Saya nggak mau cukup sampai menjadi Antoni yang kekanak-kanakan. Saya mau jadi Antoni yang lebih dewasa rohani dalam pelayanan saya, dalam pekerjaan saya, dalam keluarga saya. Karena saya tahu, bagus saudara sekalian, saya tulis di sini, sudah berapa lama Antoni menjadi orang Kristen dan mengaku percaya kepada Tuhan, tetapi kerohanianmu tidak pernah bertumbuh. Saya mengaca sekali. Saya benar-benar introspeksi, udah berapa lama ya Antoni melayani Tuhan? Sudah berapa lama Antoni bisa ke gereja, pelayanan sana sini? Tetapi apakah kerohanian saya bertumbuh? Apakah Tuhan disenangkan? Atau mungkin tadi poin pertama saya tidak lakukan, saya menjadi orang yang sombong. So siang hari ini, mari sama-sama kita introspeksi diri kita. Karena kalau bisa tangan dewasa, kita introspeksi kita, jangan menghakimi 1, 2, 3, kita menghakimi si ini, si itu, tidak. Kita introspeksi diri dan kita katakan, Tuhan, kalau saya salah, saya minta maaf. Saya mau komitmen belajar di kemudian hari untuk tidak sombong. Saya mau rendah hati, saya mau mengasihi sesama, dan yang ketiga, saya mau berdoa bagi orang lain. Amin. Dan terima kasih untuk kesempatannya saya boleh bagikan firman Tuhan di tempat ini. Saya percaya tetap ada semangat, ada pemulihan. Bahkan saya mendengar sebelum saya berangkat kemarin, Pak Bambang, salah satu di sana berkata, berdoa dengan yakin Batam COVID-nya pasti nol. Amin. Saya yakin dan percaya Indonesia bisa segera pulih, dunia bisa segera pulih. Dan di balik ini semua kita bisa belajar sesuatu. Amin. Bapak saudara sekalian, mari sama-sama kita berdoa dan mari kita siapkan hati kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk siang hari ini. Kalau kami boleh beribadah bersama Tuhan, ada mungkin kami saat ini di rumah, di perjalanan, bahkan kami boleh hadir di gereja. Terima kasih Tuhan kalau kami sih boleh beribadah, itu semua karena anugerah dan kebaikan-Mu Tuhan. Bapak, hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat Roh Batam. Kami berdoa bersama-sama, berikan kami hati-Mu, berikan kami pikiran-Mu Tuhan, berikan kami semangat-Mu untuk menjalani hidup-hidup kami saat ini ya Bapak. Tuhan, kami tahu saat ini keadaan kami bukan keadaan yang bisa buat kami senang. Mungkin saat ini kami sedang susah ya Tuhan. Tapi kami tidak mau Tuhan hanya mengeluh. Berikan kami kekuatan. Berikan kami damai sejahtera-Mu Tuhan. Dan kami tahu bahwa siang hari ini kami mau belajar menjadi anak-anak-Mu yang lebih dewasa lagi dalam Tuhan. Kami mau jadi orang yang tidak sombong. Kami mau rendah hati ya Tuhan. Kami mau mengasihi sesama. Bahkan kami mau terus Tuhan berdoa bagi orang lain. Kami tidak mau cukup hidup hanya egois dengan diri kami sendiri. Tapi kami mau belajar untuk berbagi dengan orang lain. Dan kami mau terus Tuhan mengikuti Engkau sampai akhir hidup kami. Bapak, biarlah firman yang ditabur Tuhan tidak kembali dengan sia-sia. Dan kami semua boleh belajar sesuatu dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu yang luar biasa. Engkau telah berkati kami semua dan hidup kami tetap bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan selalu mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Terima kasih kepada Bapak Antoni yang sudah menyampaikan firman Tuhan siang ini. Biarlah Tuhan Yesus yang selalu menyertai beliau dan melindungi beliau dan keluarganya. Terima kasih Pak Antoni. Dan sebentar lagi kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Ini ada 3 amplop, Bapak Ibu bisa memberikan dengan tertulis, yaitu persembahan perpuluhan, persembahan umum, dan persembahan diakonia. Dan juga Bapak Ibu yang ada di rumah secara online juga bisa memberikan persembahan lewat QR scan ya. Saya juga baru dapat informasi dari bank, ini rekening bank BCA ya. Jadi saya mendapat informasi dari bank BCA bahwa apabila kita transfer memakai QR scan dari bank-bank lain, itu tidak dikenakan biaya dari bank lain. Jadi biasanya kalau kita transfer ke rekening dari bank lain, kita dikenakan ya ongkos kirim ya, uang. Jadi kalau kita memakai QR scan dari bank lain ke BCA rekening yang ada di ROK ini, kita tidak dikenakan biaya uang transfer. Ya. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapak Ibu yang ada di surga, Tuhan Yesus, terima kasih untuk siang ini kami bisa beribadah offsite. Biarlah Engkau yang selalu berikan kesehatan dan pelindungan pada kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah Kau sampaikan lewat Bapak Pendeta Antoni, yang selalu mengajarkan kami untuk menjadi selalu dewasa dalam kerohanian, supaya kasih karunia dan damai sejahtera yang selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan untuk pekerjaan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang melipat gandakan orang-orang yang memberikan persembahan ini Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, semua persembahan hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan dan untuk pekerjaan-Mu di kerajaan bumi. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memberi hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nanti persembahan boleh sekarang, boleh selesai ibadah ya Pak ya. Ya. Selamat memberi. Buat jemaat yang ada di rumah, selamat memberi. Yes. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Sama-sama yuk. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihat. Syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku.
terima kasih buat persembahan yang jemaat berikan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Silakan Ibu Gembala untuk tutup kita dalam ibadah hari ini. Shalom. Wow, luar biasa. Ya, pagi hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan praise and worship, beri kemuliaan dulu untuk praise and worship. Luar biasa. Ya. Selamat beribadah buat jemaat yang kedua kali di tempat ini. Saya tadi melihat Benny ya. Benny adalah anak rohani yang lama. Dulu zamannya masih kita di Betani ya. Dia tidak bisa hilang, lari kemanapun tetap ikut maminya. Pak Daud juga, saya tadi tidak tahu kalau ada Pak Daud. Daud, tak pikir siapa tadi? Saya duduk situ. Ini juga Daud ya. Luar biasa. Puji Tuhan, Tuhan sudah memberikan anak-anaknya untuk melayani kembali. Dan kita semua sudah taat. Memang banyak yang tidak hadir karena belum vaksin kedua. Tetap kita tidak bisa terima. Saya kadang-kadang nawar sama Febri, tidak bisa tante, oh ya sudah ya. Jadi tidak ada penawaran untuk datang ibadah. Kalau belum vaksin kedua tidak bisa datang. Amin. Puji Tuhan, nanti kasihan. Mungkin ada yang kepengen tapi tetap biarlah mereka ikut Zoom. Puji Tuhan saudara, saya bersyukur hari ini tentang kedewasaan. Saya akan tambahkan sedikit ya, bahwa seorang yang dewasa di dalam Kristus itu bukan sekedar memiliki pengertian mengenai hal yang baik dan buruk, namun juga berani mengambil keputusan untuk melakukannya hal yang baik dan yang benar di dalam kondisi apapun juga. Katakan amin. Orang dewasa harus berani mengambil keputusan dalam segala sesuatu. Saudara dan saya hari ini adalah orang-orang yang didewasakan, bukan lagi kanak-kanak rohani. Yesus sendiri ketika umur 12 tahun, baca dalam kitab Lukas, dia adalah mengambil keputusan untuk berhikmat dan bernaung di mana kedewasaannya. Jadi dia berusaha untuk tunduk kepada otoritas bapaknya, orang tuanya. Ya, Yesus sendiri umur 12 tahun. Saya ingat saudara, sedikit sebelum saya tutup, saya punya anak Hana, 5 anak. Yang paling kecil ini dewasa banget. Dewasa, saya selalu bilang David, Devi, Denny, Evan, Hana. Yang 4 ini saudara, apa-apa masih tanya mama. Gini-gini, mama. Pemikirannya masih saudara. Kalau saya mau katakan jauh daripada yang Hana. Sedangkan Hana adalah yang paling kecil. Dia dewasa banget. Dia mengambil keputusan untuk berpisah dengan orang tuanya. Pergi ke tempat yang jauh. Padahal masih usia 15 tahun waktu itu. Tapi dia mau menjadi dewasa. Bahkan bukan cuma dewasa di dalam secara jasmani. Rohaninya saudara. Saya lihat hari Sabtu, hari Minggu. Dia melayani di Pak Jonathan Patiasina. Hari ini tadi saya bilang, nah nanti lihat Jum ya. Nggak bisa mah pelayanan di Pak Ju. Di poinku, waduh. Yang lainnya mungkin nganggur nggak lihat Jum. Tapi Hana, orang yang menjadi dewasa, usianya muda. Saudara dan saya percaya dewasa bukan karena usia, tapi dewasa karena kemauan kita. Katakan amin. Kita mau menjadi dewasa, itu adalah pilihan saudara dan saya. Ayo, kita bangkit berdiri pagi hari ini saudara. Saya undang untuk saudara menjadi dewasa di dalam Yesus Kristus. Katakan amin. Haleluya. Ada beberapa menit saudara. Kalau boleh saya boleh mengenang almarhum Pak Rudi. Saya tadi duduk di 2 minggu ini duduk di dalam gereja. Saya mengingat hambanya almarhum Pak Rudianto Tanaka. Saya tahu dia bersama dengan Bapak. Dan dia melihat saudara dan saya hari ini. Dia melihat putra-putrinya. Apalagi Yesus yang saat ini ada di sebelah kanan Bapa yang di surga. Dia melihat saudara dan saya. Apa yang kau kerjakan hari ini? Apakah engkau sudah menyenangkan hati Tuhan? Apa engkau sudah menjadi dewasa, tidak menjadi anak-anak lagi, tapi engkau berani mengambil keputusan dan tindakan untuk engkau melayani Tuhan. Di saat-saat yang tidak enak, di saat-saat yang sulit, di saat-saat yang rasanya seolah-olah tidak mampu, tapi saudara dan saya bisa hadir bersama-sama menyenangkan hati Tuhan.
Orala basyandara la mata kuria la basikara la. Urapata kuria la basyandara la mata kuria la. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau membawa kami lebih lagi makin dewasa di dalam iman kami. Kami percaya bukan karena kami menjadi anak-anak, tetapi kami mau bertumbuh seperti Engkau Tuhan. Kami mau serupa dengan Engkau. Kami mau Tuhan bersama-sama dengan Engkau melakukan perkara yang besar. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah membawa kami untuk menjadi dewasa, tidak lagi menjadi anak-anak. Tetapi kami mulai makin berpikir, mengambil tindakan, mengambil keputusan dengan cara-Mu. Terima kasih ya Bapa. Mari saudara yang kekasih, angkat kedua tanganmu. Apabila engkau mendengar suara Tuhan dan engkau menyimpan dalam hati serta melakukannya, maka jemaat Tuhan yang dikasihi, engkaulah jemaat yang paling berbahagia. Pulanglah dengan kasih karunia yang Tuhan berikan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.